Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Bang Abe Channel. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada tutorial kali ini saya akan menyampaikan cara menghitung harga pokok penjualan baik untuk perusahaan dagang ataupun trading maupun untuk perusahaan manufacturing. Baiklah, kita akan mulai untuk melihat langkah-langkah ataupun cara untuk menghitung dari harga pokok penjualan tersebut. Yang pertama, kita mulai dengan perusahaan trading atau perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang ini sangat simpel untuk bagaimana menghitung harga pokok penjualan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cost of goods sold, yaitu kita lihat ya. Ini persediaan awal, kita misalkan ini rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir dapat harga pokok penjualan ya. Jadi misalnya contohnya persediaan awal di sini saya contohkan 1000. Ini dalam rupiah ya, dalam rupiah 1000 rupiah misalnya, kemudian ada pembelian 2000, maka barang yang tersedia untuk dijual itu 3000, yaitu persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian barang dagangan, diperolehlah barang yang tersedia untuk dijual 3000. Nah, kita kurangi dengan persediaan akhir, misalnya persediaan akhir ada 1200. Ya, maka harga pokok penjualannya adalah 1800, yaitu persediaan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir dapat 1800 harga pokok penjualan. Sangat simpel ya rumus untuk menghitung harga pokok penjualan ataupun cost of goods sold untuk perusahaan trading ya. Yang kedua, untuk jenis perusahaan yang manufacturing atau industri ya, itu agak sedikit panjang untuk menghitungnya. Pertama, kita mencari dulu biaya pemakaian bahan baku ya. Ini biaya pemakaian bahan baku ya. Ini adalah rumusnya adalah persediaan awal bahan baku ya, ditambah dengan pembelian bahan baku dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, dapatlah biaya pemakaian bahan baku. Kita ambil contoh sekarang di sini. Ini juga dalam contohnya dalam rupiah misalnya. Ini misalnya 500% awal bahan bakunya kita beli misalnya adalah 3000. Nah, bahan baku yang tersedia untuk diproses ataupun untuk diproduksi ya untuk tahapan berikutnya itu sebesar 3500 ya. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, kita anggap di sini persediaan akhir bahan bakunya adalah 1000 misalnya. Nah, maka biaya pemakaian bahan baku adalah 200. Nah, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi ya, manufacturing. Jadi artinya yang langsung terlibat ya, tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Itu misalnya kita contohkan di sini adalah misalnya 2000. Ya. Kemudian biaya overhead pabrik. Ini biaya overhead pabrik ini saya contohkan aja 3 saja, padahal itu banyak ya, banyak nanti item dari biaya produksi. Saya contohkan biaya listrik, biaya bahan pembantu dengan biaya depresiasi atau biaya penyusutan. Misal biaya listrik di sini adalah 200. Kemudian biaya bahan pembantu misalnya 500. Biaya depresiasi penyusutan aktiva tetap itu misalnya adalah 300. Nah, jumlahnya adalah 1000 misalnya. Ini contoh ya. Jadi jumlah BOP 1000, maka biaya pemakaian bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik, dapatlah namanya diperoleh jumlah biaya produksi ya. Oke. Kemudian tahapan yang keempat yaitu kita melihat berapa persediaan barang dalam proses awal ya. Jadi barang dalam proses awal misalnya di sini ada 100 misalnya, kita lebih deh 50. Kemudian DP akhir misalnya ada 175. Kita lihat rumus di sini ya. Biaya produksi di sini
ditambah dengan BDP awal, barang dalam proses awal, ataupun istilahnya work in process awal atau beginning ya. Kemudian dikurangi dengan barang dalam proses akhir ya, diperoleh ini ya, diperoleh jadi namanya harga pokok produksi, yaitu dari biaya produksi tadi ditambah dengan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir ya, seperti ini. Nah kemudian kita tambahkan lagi dengan persediaan awal, itu tahapan langkah yang kelima ya, atau tahapan yang kelima, langkah yang kelima. Persediaan awal ini adalah 500. Jadi persediaan awal barang jadi 500, misalnya persediaan akhir barang jadinya adalah 700, 600. Ya. Nah ini dia. Jadi saya ulangi ya, dari awal ya, ini kita harus mencari dulu namanya biaya pemakaian bahan baku ya. Nah rumusnya adalah persediaan awal bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku, itu dapatlah diperoleh biaya pemakaian bahan baku. Kemudian kita harus merekap atau menjumlahkan berapa biaya tenaga kerja langsung ya, itu biasanya dari HRD ini mendapat data ini ya. Kemudian biaya overhead pabrik itu jadi ada berapa banyak, saya contohkan di sini ada biaya listrik, biaya bahan baku, biaya depresiasi kan. Kemudian nah ini kita tambahkan dulu biaya pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik ya. Jadi ada 3 ini dapat diperoleh namanya biaya produksi ya. Jadi biaya produksi. Biaya produksi ya. Biaya produksi ditambah dengan barang dalam proses awal dikurangi dengan barang dalam proses akhir, BDP akhir ya, barang dalam proses akhir diperoleh namanya harga pokok produksi. Kemudian harga pokok produksi ini, harga pokok produksi ditambah dengan persediaan awal barang jadi dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi diperoleh namanya harga pokok penjualan. Inilah cara menghitung harga pokok penjualan untuk perusahaan manufaktur. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan ataupun hal yang perlu didiskusikan, bisa diisi di kolom komen. Insya Allah nanti akan saya balas. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk like and share. Dan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.